tes 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 tes. Oke, kita udah lama nggak bikin video, udah 3 tahun di YouTube. Gara-gara kelakuannya dia nih, karena kameramennya blow on. Jadi masalahnya di Saramonic ternyata selama ini nggak dicas doang, dia udah recheck nih recheck. Nah makanya udah kelar, jadi sempat bikin video martu, gecol, wah pengen gecol lah, ban habis, si bensin segala macam, begitu dicek nggak ada suaranya. Ya, ini kameramennya nih, itu ada kali ya tahun lalu kali ya, tahun lalu lah, gitu. Nah ini gue pengen gimana ya, bikin video iseng-iseng aja. Kita kan udah lama nggak bikin video. Ya biasa aja sih. Gue cuman pengen ngasih tahu aja. Nanti gue pengen jelasin martu gue di video 3 tahun lalu tuh belum kayak gini kayaknya. Jauh lah, masih standar dari mesin segala macam. Begitu sih. Terus ntar kita juga mau ngambil kerjaan bengkel. Mobilnya cakep sih. Kita pengen tacap-tacap dikit lagi gitu. Ya dulu udah pernah, ntar kita kasih lihat videonya dulu, mobil itu dulu pas sekarang. Ini perubahannya udah banyak banget. Ya banyak kelewat nggak kita videoin gitu-gitu. Nah kita mau coba lanjut bikin YouTube lagi, nge-vlog lagi gitu-gitulah. Ya kan. Nah di sini ada ini nih. Ini martu yang dulu kayak pernah kita review gak sih? Martu lagi Crown. Crown belum ya? Hah? Oh ya itu ada yang pernah Crown S171. Ya kan ini S182 punya gue sendiri. Ini juga panjang juga ceritanya. Pas sempat gue beli, gue jual ke temen gue beli lagi. Nah ini sekarang mesinnya lagi diturunin. Udah mau naik sih, udah mau selesai mesinnya ini. Ini mesinnya udah mau selesai. Sebenarnya mesinnya sehat-sehat aja, habis gue pakai lebaran segala macam, gue ganti oli segala macam. Kok ada rembes di mesinnya? Nah, gue nggak suka tuh kayak gitu, mobil daily ada rembes-rembes. Jadi gue turunin, cuman ganti-gantiin seal, cuci-cuci mesinnya, naikin lagi, kayak gitu. Ya, biar nggak ada PR lah ke depannya. Soalnya ini istri gue juga sering make. Meanwhile, Ini mobil sebenarnya buat bini gue sih, karena jadi ya biar gimana ya, biar sehat banget lah. Ban juga udah gue gantiin baru, kaki-kaki dari sebelumnya temen gue. Nah oh ya nanti juga kita mau ganti bumper nih. Ini bumper lagi kita copot. Bumpernya mau kita upgrade ke atlet. Bumper, side skirt. Terus ini tuh ada kit belakangnya itu udah atlet. Cuman atlet gen 1. Nah gue udah dapat bumpernya yang atlet gen 2. Dia kayaknya sama kayak Toms deh. Nah untuk lampu belakang gitu-gitu udah pernah gue ganti. Kayak gitu. Lagi ya, ini paling CJ nih. Ini CJ nggak pernah masuk video sih sama sekali. Dari hancur ini mobil. Ya udah parah banget. Liatin mesinnya dong, liatin mesinnya. Liatin mesinnya deh. Nah nih, liatin mesinnya nih. Mesinnya juga ini mobil jadi restorasi total. Sebenarnya angkat bodi segala macam. Projectnya udah lumayan lama juga, mungkin 2 tahunan mungkin ya. Gue juga udah lupa, ini udah mau selesai. Ini lagi bikin buat gagang kap mesin biar nggak ngejeblak ke sana. Kayak gitu, ini udah mau selesai. Mesin kaki-kaki juga udah baru semua. Saya lihat dong kaki-kaki ya. Kinclong full. Udah baru semua sampai kolong-kolong. Jadi sebenarnya apa juga bisa sih kita kerjain asal ada waktunya. Nah ini interiornya juga udah baru semua. Udah fresh banget sih interiornya.
Udah pakai AC dan lain-lain. Sebelumnya ini mobil bahan banget dari Kalimantan. Ini dashboard juga kita repair. Nah, yang gue belum dapat ya tuh tuas persnelengnya belum dapat. Jok kita juga pakai bright. Masih baru, interior ganti baru semua, door trim. Gitu-gitu sih. Udah tes jalan. Ya tetap aja ya. Kabru. Kabru. Nggak seenak injeksi. Jadi ngedipinnya agak susah sih. Nah, mobil laki nih kayak gini. Gitu, apalagi ya. Oh ini, martu hitam ini juga. Ini ceritanya banyak juga nih. Ini JZX 100 martu. Tadinya full standar, catnya kurang bagus. Ini kita lagi fitting body kit. Mau kita bikin ala-ala Daigo Saito yang JZX 100. Kita lagi bikin, ini kita white body juga. Ini belum beres ya, jadi kalau masih berantakan. Jadi lingkar rodanya masih banyak yang belum presisi. Ini lagi kita koreksi-koreksiin. Ini baru bikin baut-bautnya. Jadi kita bikin derat di dalamnya. Kita juga lagi order velg yang bilang fitmentnya ngantuk. Nah, ntar tunggu ya. Belum jadi. Jauh ini mungkin masih lama lah, bisa 5 bulan lebih jadinya. Belum ngecat, belum fitting. Oh, kalau mesin sih udah jadi. Gimana ya buka mesinnya ya? Dari dalam ya, No ya. Coba angkat dong. Nah, gitu, No. Kalau mesin sih udah oke lah. Udah jadi, udah pakai gecol juga, udah pakai keluar kota. Dapat di 300-an HP ya. Internal nggak standar, piston stang ganti. Pakai forge pastinya. Cuman ini turbonya standar. Lumayan oke kok pakai turbo standar. Cuman turbonya udah kita rebuild lagi semua. Radiator pakai blitz. Intercooler, front mount pakai blitz juga. Oke kok speknya. Strut bar pakai blitz. Udah susah nyari ginian. Ini mobil customer. Mobil gua. Nah, ini mobil customer lagi nih. Yang tahu 27 visual. Nah, ini mobilnya selalu maintenance di kita. Mobil standar kok, kita nggak harus mobil racing, harus mobil langka yang masuk kita, enggak. Kita nerima maintenance juga. Kayak gini contohnya, ini mobil standar sih, standar ting-ting. Cuman build up juga sih. Harrier MCU 15, 3000 AWD. Nah ini karena yang membawanya kan lumayan ini ya. Gue udah 2 kali nih ngerjain kopelnya. Dan nyari, ini masalahnya di join kopelnya udah mau putus. Nah, gue udah beberapa kali bikin kopel di mobil-mobil di atas 300 HP, nggak pernah ada masalah. Di sini nih, 2 kali. Nyari join kopelnya lumayan susah, gue lagi order keluar juga ini. Cuman barangnya udah ada sih, udah OTW ke sini. Jadi ini kalau ngeliat kolongnya nggak ada join kopelnya. Ini dulu kita pernah ngerapihin engine, ada error di matic, gitu-gitulah. Udah sempat kita rapiin juga. Nah satu lagi nih mobil standar, ini mobil customer juga. Kayak gini cuman maintenance rutin aja, pengen dipakai keluar kota. Ya udah kita rapihin, ganti oli, bersihin throttle body. Ya selayaknya servis aja. Oh ya ini juga kira-kira seminggu yang lalu ngerapin kaki-kaki full. Dari rack steer, semua deh kaki-kaki. Hampir semuanya karena udah lumayan berisik. Dan udah lama nggak rebuild kaki-kaki. Ini akhirnya kita ganti baru semua. Nah ini karena mau dipakai keluar kota, ownernya bilang ya servis aja, ganti oli matic, oli mesin. Oli matic kita sampai ganti ke filter maticnya juga. Nah apalagi ya, udah sih ini mobil udah selesai, tinggal nunggu diambil. Oh ya kalipernya sempat agak error juga, kita ganti kitnya full yang sebelah kanan doang. Jadi kalau jalanan rusak itu belum tentu lu ganti tie rod segala macem, lu cek juga kaliper lu. Bisa jadi dari kaliper. Karena gue udah beberapa mobil udah ganti kaki-kaki masih berisik juga, ternyata penyakitnya di kaliper. Jadi kalipernya udah mulai agak oblak gitu. Nah lu ganti bisa dari asnya, bisa dari seal as kaliper,
Bisa jadi di as kaliper itu ada karetnya, banyak macamnya. Kayak gitu sih. Ini mobil standar. Nah di belakang lagi, ini mobil gua sih. Ini mobil gua sih, ini proyekan-proyekan. Jadi ya kalau mobil sendiri, nyantai aja ngerjainnya. Kalau lagi bengkel lagi agak senggang gitu, lagi agak kosong, kita kerjain. Nah ini proyeknya yang E92. Ini bisa dibilang mobil Jepang pertama gua dari zaman gue SMA. Gua selalu bilang ke teman-teman gua, ke siapapun, gua banyak salahnya sama ini mobil. Karena ya dulu namanya masih bocah mungkin ya, penasaran pengen punya mobil kencang segala macam, turboin sana sini, karbu diturboin pernah nyoba, mesin standar diinjeksiin terus diturboin pernah nyoba. Menurut gua rasanya mending swap engine. Akhirnya gua swap engine pakai 3 SGTE. Untuk bodinya dulu gua pernah ceperin mampus. Pendeknya mungkin sekitar 2 jari lah, sasis ke aspal ya. Terus pernah juga rally style, rally look mungkin ya, tinggi, pakai kompe gitu-gitu, pakai kepet pernah. Ya udah sekarang gua pengen mobil ini looksnya standar, pakai 3 SGTE, udah kayak gitu aja kayak cukup deh. Udah simpen buat jalan-jalan, lucu. Ini BTW pakai 3 SGTE Gen 2 punyanya MR2. Karena ini aslinya mesin ini MR di tengah, jadi banyak penyesuaian untuk masuk di FWD. Contohnya ini nih, jaraknya dekat-dekat begini nih. Ini booster kita geser, intake dekat sama master kopling nih. Dekat-dekat kayak gini. Kayak gitu. Jadi ya butuh penyesuaian dan sabar. Ini mobil sendiri juga sih. Terus kayak gini kan selang radiatornya ke belakang. Kayak gitu. Ini kayak selang radiator kita custom. Ini udah mau jadi, tinggal nunggu wiring aja sih. Ya mudah-mudahan lancar lah yang ini. Bangunnya jangan sampai ada masalah. Ini Toyota Carina. Satu lagi. Ini standar sih. Standar, aku suka mobil ini karena interiornya masih rapi banget. Dengar-dengar cuma ada 3 atau 4 gitu ya di Indonesia. Yang full paper asli. Nah menurut gua ini satu-satunya yang interiornya masih rapi banget. Jadi interiornya masih ori, kisi-kisi AC semua, panel dashboard nggak ada yang patah. Ini rencananya mau gua repaint. Jadi style standar gini aja. Ini mesinnya 3 SFE Matic. Cakep sih mobilnya. Satu lagi proyekan gue nih. Ini selama 3 tahun nih nggak nge-YouTube. Meskipun subscriber gue nggak banyak-banyak banget. Ya iyalah, cuma berapa video, gila mau banyak. Nah ini Toyota Cresta X100. Kalau tadi kan X100-nya Mark II. Ini Crestanya. Ya ini mobil gue dapet lumayan bahan, nggak ada mesin. Mati udah pastinya, namanya juga nggak ada mesin, nggak ada radiator gitu-gitu. Catnya, aduh, ini parah sih catnya. Nah ini gue nggak pengen speknya, nggak pengen ya, kencang-kencang JZ gitu-gitu ya, udah nggak kuat bro. JZ mahal banget, diam. Nah ini gue ada 1 GFE kebetulan nganggur, bekas substitusi mobil lain, mesin lain. Ini bawaannya X90 Chaser. Nanti kita review tuh mobilnya. Ganteng pol, udah jadi mobilnya. Belum pernah masuk YouTube juga. Ya udah, gue naikin 1 GFE. Karena kan mobil ini juga aslinya 1 GFE ya. Jadi niatnya di mobil pengen stylenya aja bagus. Mesin 1 GFE, 2000 cc Matic irit. Istri juga bisa make kan. Nggak tahu ntar ya kalau gue manualin. Rencananya sih gue pengennya 1 GGTE, kayaknya cukup deh 1 GGTE, kayaknya enak. Jadi mounting nggak terlalu banyak berubah, bisa matic juga, cuman turbo kan, 2000. Kayaknya enak tuh kayak gitu. Nah ini belum kita cat, body kitnya udah jadi sih. Body kitnya udah jadi, mesin juga udah hidup, fitment juga gue benerin lah. Tinggal ngerapin interior sama ngecat, nunggu waktunya belum ada nih. Ya kayak gitulah. Nah nih buat yang nyari, ini kan tadi mobil gue nih X81 ya, ini juga mobil gue sih, ini X81 tapi ini full standar.
Ini full standar, ntar kapan-kapan kita review deh nih, no ya. Ya, ini kita jual loh. Ini kita jual, bukannya 100-an. Suratnya asli. Pajaknya hidup, mesin full standar, interior standar, kaki-kaki standar, belum ada yang dianeh-anehin, cat mulus. Warna merah sampai ke STNK-STNK-nya juga merah, surat-suratnya merah semua. Ya ntar kapan-kapan kita review deh. Ini mobil. Udah sih gitu aja. Mungkin ntar ini ya, kita ngambil mobil yang satu ini, mobil customer. Jadi itu mobil habis pindah tangan juga, udah banyak dirapi-rapihin. Nah biasalah kalau habis pindah tangan kan, colokin ini bagus kali ya, pasang ini bagus kali ya, gitu-gitu. Nah, ntar kita tambahin apa aja sih yang mau dipasang. Oke, ntar kita lanjut lagi. Nah ini mobil yang mau kita ambil tuh, ada ceritanya sama motor ini. Jadi kayak tukeran gitulah. Tukeran. Ini GSX 7,5 K1 full ori, Indomobil, full paper. Ini lagi kita ngerapihin nih. Kayak detail-detail perintilan sih. Motornya sih karena sehat banget. Nggak ada, bisa dibilang nggak ada PR sama sekali. Kilometer juga baru 12.000 dari tahun 2001. Nah ini kayak gear, kayak gini kan udah buluk ya. Nap gear. Ini kita rapihin semua. Ntar kita update lah, no. Iya nggak sih kalau udah jadi. Kita bikin video kayak baut-baut gini kan udah nggak kayak motor baru, baut-baut blok kayak gitu-gitu. Terus kita cuci lagi karena ini motor rencananya bukan mau dipakai sih, emang buat dipajang. Habis dipajang mungkin tahu sih gua nggak tahu. Ya mungkin kalau harganya cocok mungkin dilepas kali ya di motor. Tapi sayang sih mobil lagi kan, kebanyakan mobil sih. Ini motor bagus banget kondisinya. Kan berisik kan. Gimana dong? Tuh. Kumaha mana entenya? Aduh. Ya nih. Malum di bengkel sambil kerja ya. Gitulah. Ini kayak detail-detail baut-baut di gear gini sih. Tuh. Udah pada buluk gitu ya. Meskipun masih ori. Gue tau banget lah sejarahnya ini motor dari dulu. Yang megang mesinnya gua, servis gua, sempat ada error-error dikit, selesai juga, sempat pernah berebet. Overall motornya tuh error karena nggak dipakai doang, bukan rusak mesin yang fatal gitu, enggak. Ya karena butuh perawatan aja, karena memang sejarang itu dipakai lebih sering dipanasin, keliling komplek gitu-gitu doang. Nah ini lagi mau kita touch up biar looks-nya itu kayak motor baru lagi lah, kayak gitu. Cuman kalau kayak body gitu-gitu nggak kita apa-apain ya, karena ini masih full ori semua, nggak pernah jatuh segala macam. Kayak gitu sih. Apalagi no ya? Udah sih kayaknya. Ntar kapan-kapan kita review lah. Satu-satu. Gue lebih senangnya kayak daily aja gitu. Bikin videonya nggak ribet gitu-gitu. Welcome to my channel. Nggak gitu. Oke, ntar kita ambil Corolla. A few moments later. Wih, ini dia mobilnya. Kuncinya udah di kita. Nah, ini dia mobilnya. Ini kalau yang dulu tahu mobil ini dulu pernah kita review. Ya nggak jauh-jauh sih, ownernya teman-teman kita juga. Kan sekarang looks-nya udah kayak gini. Dan ini mobil udah banyak banget berubahnya. Dari velg dulu pakai NK apa ya, no ya? NK tuning, betul. S14. Sempat SA3R, pakai Recaro SPJJ gitu-gitu. Sekarang mobilnya full standar. Cuman tetap mesinnya nggak standar. Lihat top nomornya dong. Iya. Ini kan plat nomornya udah ganti. Baru nih, berarti ownernya udah baru sekarang. Tetap ngebengkelnya sama kita. Ini kan aki udah di belakang. Dulu belum begini nih yang video 3 tahun lalu nih. Jadi buat safety lah, gue kalau bangun mobil selalu aki pindah ke belakang. Sama gue kasih apar. Ini bener-bener mobil daily loh. Tuh. Ada stroller.
Nah, joknya sekarang udah dibalikin ke standar lagi. Tetap pakai Nardi. Ini udah ada clean box. Nah, ini PR kita nih, kita nggak cuma ngerjain mesin, kita suruh pasang cup holder AE 101 karena ya basicnya grid ini mobil. Terus banyak lah ngerapihin kayak apa ya, bentar kayak bumper, grill minta dirapihin juga. Oke, lanjut, kita bawa dulu nih mobil ke bengkel. Kita udah ambil di rumah ownernya. Ini mobil tuh udah dari video 3 tahun lalu tuh udah pindah tangan 3 kali. Cuman ke teman-teman kita aja, karena memang mobilnya sebagus itu. Nah, di owner yang pertama tuh kalau di video 3 tahun lalu tuh masih standar pakai 4 EFE. Transmisinya cuma 4 speed ya, no. Tuh boyo, sadadanya boyo. Karena ini mobil emang AE101 fan, ya base trim fan buat ngangkat barang. Lihat aja belakangnya kayak gitu, sangat-sangat base. Door trim tidak ada, cuman hardboard doang. Power window nggak ada. Nah kayak gitu. Nah akhirnya sama owner yang lama diganti mesinnya pakai 4AG 20 silver top. Sebentar, ada satpam nih. Oke. 4AG 20 silver top dengan transmisi 6 speed. 6 speed beneran. Jadi punyanya ini sebenarnya dulunya sih di Toyota apa ya, lupa juga gua, Carina GT apa kalau nggak salah ya. Sama sih, sama kayak Levin gitu-gitu mesinnya ini. Udah mesin full standar, cuman kita perkuat di bearing-bearingnya kayak mental duduk, mental jalan. Terus ring piston itu kita ganti baru, kita overhaul total lah. Paling kayak timing belt kita pakai Toda. Terus kopling dan flywheel kita pakai yang racing Chromoly. Ini tenaganya enak banget loh, gigi satunya nih ya. Seru lah, mobil ini seru banget. 6 speed. Jadi gue demen nih kayak gini nih. Ini looks-nya biasa aja, mobil standar, dipakainya nyaman. Saat tenaganya dibutuhkan, lu mau gas, lu tinggal sikat. Kayak gitu. Bawa nyantai enak banget. Kayak yang tadi gue bilang tadi, ini mobil pakai daily. Nah ini kita bawa cuman buat ngerapihin perintilan-perintilan biasa, centil lah. Kayak masangin cup holder. Terus tadi kan yang di video bumpernya masih putih ya. Nah ini karena mobil ini base trim, bumpernya pengen dibikin hitam doff, jadi dibikin lebih kalem lagi. Terus ada sedikit ngeriper grill, sepele lah sebenarnya, kayak cuman ganti klakson. Ini klaksonnya jelek nih. Oh, ini klakson mobil base trim. Ntar kita ganti yang ya suaranya agak nyaring mungkin ya. Lagi ya, oh iya ini central locknya mati. Sebenarnya central locknya tambahan sih. Ntar kita cek apanya yang mati gitu. Udah oke, ntar lanjut lagi aja di bengkel. Sip. Akhirnya sampai di bengkel juga.
mobil udah sampai di bengkel. Ntar kita update lah ya kerjaannya kayak yang nggak jauh beda dari yang gue omongin tadi, ngecat bumper gitu-gitu. Enaknya sih ntar kita bikin video lagi kalau udah selesai semua. Ntar bolehlah kita review mobil ini. Tapi sebelum mobil ini jadi, kita mau nge-review mobil ini dulu. Martu gue. Oke, sip.